Semangat pagi Bapak Ibu semua. Yang ininya gimana Bu kemarin? SMK? 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 SMK Mutiara lulus? Bapak Ibu semuanya ya, sebelum masuk ke materi yaitu membangun komunitas belajar. Sebelumnya Pak Susanto sudah membentuk grup ya, itu membentuk grup WA. Nah itu nanti fungsinya, tujuannya itu nanti saya jelaskan ya. Terus pengertian komunitas belajar itu apa saja ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian saya akan memulai nanti komunitas atau membangun komunitas belajar ya. Yang pertama nanti mulai dengan saya melakukan presentasi diseminasi atau pemahaman ya tentang budaya positif di sekolah. Nah ini nanti saya akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semuanya. Sebelum masuk ke materi ya, materi inti ada brief dulu sebelumnya ya, nanti bisa dilanjut Pak Martono. Slide nomor 2. Slide nomor 2. Ini. Iya, tinggal turun ke bawah. Ya. Belum masuk. Ya. Nanti kita menyanyikan sambil Bapak Ibu menyiapkan pantun dulu. Menyiapkan pantun, nanti bernyanyi, terus dilanjut nanti pantun. Monggo 1 menit nanti yang saya tunjuk nanti bisa berpantun. Monggo Bapak Ibu. Nah itu lagunya itu. Oke. Coba Pak Margono kan. Nanti bisa nyanyi sambil tepuk tangan Bapak itu. Terus yang saya tunjuk nanti setelah nyanyi berpantun. Dilanjut pantun. Monggo 1 menit ya. Monggo. Saya gurunya Pak Margono berpantun kalau bojo. Monggo Pak Sogeng disilakan boleh berpantun. Sudah siap Bapak Ibu, boleh sambil tepuk tangan nanti kita nyanyi bareng ya. Satu menit lagi. Sudah? Kita nyanyi bersama dulu ya Bapak Ibu, sambil tepuk tangan dulu. Monggo 1, 2, 3. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, berjauh. Rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, kulihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi, bilang ada seperti ada. Burung gelatik dimakan ular. Cakep.
Monggo dilanjut. Rasa sayang ku lihat dari jauh, rasa sayang Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Rasa sayang ku lihat dari jauh, rasa sayang Beli mangga di pasar Klaten. Cakep. Nah, sumbernya memang keren. rasa sayang ku lihat dari jauh, rasa sayang rasa sayang ku lihat dari jauh, rasa sayang Lensuki naik Daihatsu. Iya, cakep. Daihatsunya Marcelia. Iya. Jangan lucu sebagai guru, jadi guru tetap ceria. Iya. Luar biasa. Apa tangan ini buat bapak ibu semuanya. Nanti kita langsung ya, yang kita langsung untuk Mas Margono untuk yang BPM. Iya. Termasuk teman-teman. Membangun komunitas belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, coba agak besarkan Pak Margono. Apa komunitas belajar di sekolah ya sesuai dengan kurikulum Merdeka itu kita atau sebagai guru itu harus bisa atau mempunyai ya komunitas belajar di dalam sekolah. Kalau Bapak Ibu kan sekarang sudah memiliki komunitas ya. Contohnya apa? Yang sesuai levelnya masing-masing. NBMP ya. Ya, NBMP. Ada lagi? Kelompok kerja guru KKB ya. Masih berjalan Bapak Ibu untuk KKB. SD ya, dulu SD. Nah, kalau kita kan NBMP. Nah, apa pengertian komunitas belajar dalam sekolah? Yaitu sekelompok pendidik ya, dan tenaga kependidikan. Ini baik guru dan istilahnya karyawan itu juga ada komunitasnya. Kemudian di dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik atau murid. Nah, belum lama sudah dibentuk ya untuk komunitas belajar ini. Monggo nanti bisa sharing bersama, baik nanti lewat WA group atau bisa daring ya, bisa di luar jam sekolah atau malam hari ya. Monggo nanti yang punya istilahnya bukan unek-unek ya, ada wawasan ya tentang untuk meningkatkan kualitas siswa atau murid, monggo nanti disampaikan di grup komunitas itu. Kemudian apa tujuannya? Ya, tujuannya yaitu dapat meningkatkan kompetensi pendidik, ya. Kemudian membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, di kurikulum Merdeka, mengapa komunitas belajar itu sangat penting? Sangat penting. Nah, komunitas belajar itu sangat penting karena menjadi wadah, ya, menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi. Ya, sekarang kan banyak istilah kolaborasi, bekerja sama. Ya. Jadi
kita sebagai guru itu wajib berkolaborasi. Jangan sampai nanti guru yang si A, guru si B nanti jalan sendiri-sendiri. Jadi tidak ketemu, apalagi nanti mengajarnya tim ya. Jadi harus berkolaborasi. Nah ini sebagai wadah ya kita untuk sharing, untuk belajar ya bersama. Kalau ada hal yang baru yang belum dikuasai anggota ya di dalam tim itu nanti bisa sharing ya. Kemudian apa yang menjadi acuan dalam komunitas belajar, yaitu ada 3 ya, mengoptimalkan terbangunnya komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran peserta didik ya. Yaitu fokus ya, supaya apa? Murid ya, ketika kita mengajarkan atau memberi materi itu biar fokus dengan belajar. Tentu tidak mudah itu Bapak Ibu ya, karena murid itu sekarang karakternya berbeda-beda. Ya, yang kedua teman-teman ya. Kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ya di sini yaitu demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Kemudian kualitas belajar peserta didik itu yang optimal itu sekarang sulit tercapai. Jadi supaya kita bisa membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif atau bersama-sama. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, cara untuk memastikan peserta didik itu belajar adalah dengan melakukan asesmen. Kemarin sudah dijelaskan Pak Sus ya, untuk asesmen sendiri. Kemudian melakukan asesmen itu ada 2 ya, yang saya kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan. Dan apakah perbedaan komunitas belajar dalam sekolah dengan komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar? Nah, komunitas belajar dalam sekolah itu lingkupnya ya di sekolah ini. Ya. Kemudian kalau komunitas di luar nanti bisa dengan guru yang lain. Ya. Jadi membentuk komunitas. Kemudian nanti tugas Bapak Ibu yang terakhir itu komunitas belajar di PNM. Nanti silakan Bapak Ibu untuk membuka PNM-nya. Di situ ada komunitas belajar ya, di platform Merdeka Mengajar. Semoga nanti di akhir ya nanti kita bersama-sama untuk membuka itu ya, komunitas belajar di PNM. Itu wajib untuk bergabung ya, bergabung di PNM, karena kok kalau kita bergabung nanti istilahnya terdeteksi ya, terdeteksi di pusat ya, nanti kita bersama-sama. Nah selanjutnya Pak Marta. Ya antar sekolah sudah ya, antar sekolah berarti di luar sekolah ini. Ya, kemudian platform Merdeka Mengajar. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, nanti bisa kita buka bersama-sama di akhir presentasi ini ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana membangun komunitas belajar di dalam sekolah? Ini tentu saja komunitas itu anggotanya beraneka ragam ya, dari Bapak Ibu guru mapel yang lain ya, itu sudah dibentuk ya. Jadi tidak hanya satu mapel ya, tapi dalam lingkup
semua bapak ibu guru mapel baik umum maupun profetik dapat bergabung. Kalau di TKS sendiri sudah ada ya, sudah ada. Atau yang lain juga sudah ada di TSM, di TAP itu sudah ada. Tapi saya belum tahu di mapel umum, mudah-mudahan sudah terbentuk ya. Kemudian disatukan sama Paksus kemarin, ya, disatukan dibuat komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian persiapannya ya, itu yang pertama, kepala sekolah mengumpulkan para pendidik ya, di sekolah untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi. Dan nanti sewaktu-waktu ada pertemuan ya tentang komunitas belajar ya, ada undangannya ya, Pak Isam ya, sebenarnya ada ya untuk nanti terjadwal ya, terjadwal untuk berkumpul bersama membahas itu. Kemudian yang kedua, pendidik di dalam setiap komunitas belajar dalam sekolah menyepakati norma komunitas belajar. Jadi misalkan hadir tepat waktu, kemudian mendengarkan ketika mereka pendidik itu menyampaikan pendapat ya, atau misalkan materi atau hal yang baru bisa disampaikan dan harus saling menghargai dan menghormati. Lanjut, Pak. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jadi sekolah kita sudah sekolah pusat keunggulan. Jadi komunitas ini harus berjalan. Nanti akan terpantau apakah komunitas belajar di Sakamun 3 itu sudah berjalan atau aktif ya. Nah ini bisa nanti dinilai dari PNM-nya ya, sama dinilai secara langsung. Kemudian yang keempat, kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menyusun agenda dan jadwal kegiatan. Ini setiap minggu ya Pak Isam, setiap minggu ya, nanti ada pertemuan dan ada kehadirannya, kemudian dilaporkan ini. Jadi untuk komunitas belajar itu ya. Kemudian pelaksanaannya, nah ini ada contoh ya, ada gambaran sedikit contohnya. Ini komunitas belajar guru bahasa Inggris contohnya ya. Misalnya tentang mereview RPP yang digunakan. Monggo nanti Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas ini ya bisa berembuk bersama ya, antar istilahnya antara guru mapel yang sama ya. Monggo nanti direview apa yang belum dikumpulkan, belum dikerjakan, nanti bisa dibahas secara bersama-sama. Nah ini fungsinya komunitas ini. Jadi jangan sampai nanti ini bekerja kolaborasi, nanti bekerja dengan sendiri ya, tidak nyambung nanti. Yang dikumpulkan nanti punya Pak Guru A ya, kemudian Pak Guru B juga mengumpulkan. Ketika disatukan tidak sinkron, tidak sama. Nah ini nanti silahkan untuk membentuk komunitas ini Bapak Ibu. Selanjutnya ada 5 hal ya, 5 hal yang sekolah wajib memastikan ya, yaitu yang pertama, tim bekerja secara kolaboratif dalam mengambil peran dan tanggung jawab bersama. Kemudian menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. Ini sudah disampaikan Pak Sus ya tentang kurikulum merdeka ya. Kemudian 3, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. Jadi tidak hanya setiap pertemuan ya itu dinilai stop ya, tapi secara berkelanjutan. Yang keempat, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim, memperluas pembelajaran dengan memfokuskan peningkatan hasil belajar siswa. Ini contohnya ya, ketika mau menyampaikan materi ya, Bapak Ibu tidak hanya
ceramah saja, kemudian nanti diikuti atau diimbangi dengan video. Nah, ini tentang memperluas pembelajaran. Ya, jadi tidak hanya kita menyampaikan, menulis di papan tulis, suruh mencatat, kemudian berdiskusi, ya. Ini ditambahkan lagi bisa dengan video pembelajaran. Nah, ini untuk memperluas pembelajaran. Kemudian yang kelima, memberikan intervensi dan pengayaan secara sistematis. Lanjut, Mas. Nah, berikut ragam aktivitas ya di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ya. Yang pertama tadi sudah ya, mereview kembali tugas, ya, misalkan RTP, misalkan modul ajar ya, terus ATP-nya ya yang belum menyelesaikan. Nah, yang kedua mendiskusikan rubrik penilaian. Kemudian yang ketiga berbagi masalah dalam pembelajaran. Boleh nanti Bapak Ibu sharing di grup itu ya. Oh, tadi saya ngajar seperti ini, apa yang salah dengan yang saya ajarkan, boleh nanti sharing seperti itu ya. Kemudian bertukar nilai hasil belajar peserta didik. Yang kelima, saling mengobservasi pembelajaran. Ya. Jadi setelah kita mengajar, diobservasi ya untuk yang pelajaran selanjutnya. Kemudian yang keenam, berbagi praktik yang baik yang telah dilakukan. Misalkan yang praktik ya, yang dari kejuruan misalnya TKR ya, itu berbagi bagaimana cara mengkondisikan murid ya ketika mengajar praktek. Nah, itu salah satunya. Kemudian melakukan riset bersama terhadap masalah pembelajaran yang dihadapi. Kemudian 8, selebrasi keberhasilan komunitas belajar. Nah, ini nanti bisa di akhir ya, nanti bagaimana goalnya ya, goalnya tentang pembelajaran Bapak Ibu bisa disampaikan di komunitasnya. Nah, ini yang saya sampaikan ya untuk komunitas belajar Bapak Ibu. Nanti tolong ya, tadi pesan Pak Sus bisa membuka PMN-nya. Ya, di situ ada aplikasi atau istilahnya link tentang komunitas belajar. Monggo nanti diklik ya, bisa bergabung. Nanti di situ sudah banyak sekali untuk istilahnya komunitasnya dari berbagai sekolah. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya mau melanjutkan untuk komunitas belajar ya, saya memberikan pemahaman ya tentang nanti budaya positif di sekolah.